Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget sama tuntutan untuk terus produktif, bahkan pas mau tidur? Kepala rasanya penuh sama pikiran, daftar kerjaan buat besok, sampai-sampai mau istirahat aja kayaknya mustahil. Tapi, gimana kalau aku bilang ada cara buat dapetin lagi ketenangan itu? Di sini, kita bakal bongkar 5 ritual sederhana yang masing-masing cuma butuh 5 menit, tapi bisa jadi jangkar di tengah badai kesibukanmu. Kamu pasti tahu banget kan perasaan ini? Badan udah capek, selimut udah nyaman, lampu udah mati. Tapi di dalam kepala, wih, lampu sorotnya malah nyala terang. Otak kamu tuh kayak lagi lari maraton tanpa garis finish. Ngulang-ngulang lagi setiap percakapan, nganalisis setiap keputusan, dan cemas mikirin semua kemungkinan buat besok. Rasanya tuh kayak kejebak di dalam pikiran sendiri. Pengen banget neken tombol off tapi nggak tahu di mana letaknya. Dan inilah yang akhirnya jadi sebuah lingkaran setan yang bahaya banget. Hari yang penuh tekanan dan kesibukan bikin pikiran kita susah tenang di malam hari. Terus, karena malamnya penuh kecemasan dan tidurnya nggak berkualitas, kita bangun pagi dengan perasaan yang udah capek. Hari yang melelahkan itu kemudian jadi pemicu buat malam cemas berikutnya. Siklus ini, ya ampun, kayak pusaran air, muter terus, narik kita makin dalam dan nguras energi kita hari demi hari. Tapi, dengerin ini, ada jalan keluarnya. Gimana kalau aku bilang, kamu bisa mutusin pusaran air itu? Bukan dengan ngubah seluruh hidupmu dalam semalam, tapi dengan sebuah tindakan kecil yang disengaja. Cuma dengan 5 menit setiap malam, ini bukan soal nambahin satu lagi tugas ke dalam daftarmu, tapi justru sebaliknya. Ini tentang melepaskan beban dengan cara yang paling simpel. Oke, yuk kita selami ini lebih dalam. Kita bakal bedah 5 ritual sederhana yang masing-masing dirancang buat jadi jangkar ketenanganmu. 5 kebiasaan yang bakal nenangin pikiran, nyiapin tubuh buat istirahat, dan secara fundamental mengubah caramu mengakhiri hari. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biologi tubuh kita sendiri. Kebiasaan pertama itu intinya soal nyetel ulang jam tubuh kita. Nah, untuk itu kita perlu kenalan dulu sama yang namanya ritme sirkadian. Anggap aja ini kayak sistem operasi bawaan di tubuh kita. Jam biologi super canggih yang ngatur kapan kita ngerasa lapar, kapan kita paling fokus, dan yang terpenting, kapan kita ngantuk. Masalahnya, gaya hidup modern kita dengan lampu terang di malam hari, notif HP yang nggak berhenti-berhenti, sama jadwal kerja yang nggak nentu, itu udah ngacak-ngacak setelan jam alami ini. Bikin dia bingung kapan harus kerja dan kapan harus istirahat. Solusinya ternyata simpel banget seperti yang bisa kita lihat di sini. Kebiasaan pertama itu cuma soal menciptakan konsistensi. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, jadwal yang nggak teratur dan paparan cahaya biru dari layar bikin otak kita bingung. Produksi melatonin itu hormon yang bikin kita ngantuk jadi tertekan. Sebaliknya, dengan waktu tidur yang konsisten dan ngerudupin lampu, kita seolah-olah ngasih sinyal lembut ke otak. Hei, waktunya santai nih. 5 menit di sini adalah komitmen sadar buat menghormati ritme alami tubuhmu, sebuah keputusan buat mengakhiri hari di waktu yang sama setiap hari. Oke, urusan jam fisik udah kita atasi. Sekarang kita pindah ke jam mental. Musuh terbesar dari tidur nyenyak itu ya overthinking. Dan analogi ini benar-benar pas. Coba bayangin, seharian penuh, otak kita itu memproses ribuan informasi. Email kerjaan, drama di media sosial, daftar belanjaan, obrolan sama temen, semuanya tuh numpuk di RAM mental kita. Kalau kita nggak pernah bersihin, ya jangan heran kalau performanya jadi lambat, berisik, dan kacau pas kita lagi coba istirahat. Nah, disinilah kebiasaan kedua berperan. Jurnal syukur 5 menit. Ini bukan cuma latihan klise, tapi alat kognitif yang ampuh banget. Kuncinya itu harus spesifik. Jangan cuma nulis bersyukur untuk keluarga, tapi tulis bersyukur buat obrolan 5 menit sama ibu di telepon yang bikin aku ketawa. Menulisnya secara fisik itu memindahkan beban pikiran dari kepala ke kertas. Dan ini secara aktif melatih otak kita buat ngelawan bias negatifnya. Secara alami kan otak kita lebih gampang ingat hal buruk sebagai mekanisme bertahan hidup. Nah, latihan ini secara sadar ngalihin fokus ke hal-hal positif yang sering kita lupain. Sekarang kita masuk ke kebiasaan ketiga yang ngatasin kecemasan spesifik soal kerjaan. Pernah nggak kamu kebangun jam 3 pagi karena tiba-tiba ingat email penting yang lupa kamu kirim? Nah, itulah efek Zeigarnik lagi beraksi. Otak kita tuh punya kecenderungan aneh buat terus-terusan muter ulang daftar tugas yang belum selesai, kayak kaset rusak. Dan ini jadi sumber kecemasan yang besar banget di malam hari.
Jadi solusinya adalah ngerancang kemenangan buat besok. Luangin 5 menit buat ngeluarin semua daftar tugas dari kepala ke atas kertas. Terus pilih cuma 1-3 prioritas utama. Dengan ngelakuin ini, kamu seolah-olah bikin perjanjian sama otakmu. Tenang, ini udah dicatat, kita udah punya rencana. Ini nggak cuma bikin kamu tidur lebih nyenyak, tapi juga ngilangin yang namanya decision fatigue atau kelelahan ngambil keputusan di pagi hari. Kamu bangun bukan dengan kebingungan harus mulai dari mana, tapi dengan kejelasan dan tujuan. Sekarang, yuk kita pindah dari pikiran kita ke ruang fisik di sekitar kita. Kamar tidur yang berantakan itu adalah wujud fisik dari pikiran yang kacau. Setiap tumpukan baju atau kertas di meja itu, secara nggak sadar ngirim sinyal ke otak kita bahwa kerjaan belum selesai. Gimana kita bisa berharap pikiran kita tenang kalau lingkungan di sekitar kita secara visual terus-terusan teriak soal tumpukan cucian, kertas kerja yang belum beres, dan kekacauan lainnya? Disinilah kebiasaan keempat masuk. Ritual merapikan 5 menit. Ini bukan soal bersih-bersih besar-besaran ya. Ini adalah riset kilat. Balikin 10 barang ke tempatnya, bersihin 1 permukaan meja. Tindakan fisik sederhana ini fungsinya kayak upacara penutupan hari. Ini ngirim sinyal yang kuat ke otak bahwa hari telah selesai dan waktunya istirahat. Kamu secara aktif bilang, aku pantas mendapatkan ruang yang tenang buat istirahat. Dan ini dia, musuh besar tidur nyenyak di era modern. Lihat deh grafik ini. Ini bukan sekedar teori loh. Cahaya biru dari ponsel atau laptop itu secara drastis menekan produksi melatonin, hormon tidur kita. Cuma setelah 1 jam aja, produksinya bisa anjlok sampai setengahnya. Gila kan? Otak kita yang harusnya siap-siap tidur malah dapat sinyal yang setara sama sinar matahari siang. Tetap bangun, hari masih panjang. Jadi, kebiasaan kelima adalah menciptakan matahari terbenam digital. Taruh ponselmu di luar jangkauan, mungkin di seberang ruangan gitu. Kuncinya adalah jangan biarin ada kekosongan. Ganti waktu scrolling itu dengan sesuatu yang benar-benar nenangin. Baca buku fisik, dengerin musik lembut, atau sekedar ngobrol sama pasangan. Kamu secara sadar milih ketenangan daripada stimulasi digital yang gak ada habisnya. Oke, kita udah ngebahas 5 kebiasaan yang ampuh banget. Mungkin kelihatannya banyak ya, tapi ingat, masing-masing cuma butuh 5 menit. Kamu gak harus ngelakuin semuanya sekaligus malam ini kok. Tujuannya bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Kuncinya adalah memulai dari yang kecil. Jadi sekarang aku mau nanya langsung ke kamu. Dari kelima kebiasaan ini, mana satu yang paling klik buat kamu saat ini? Gak ada pilihan yang salah. Apa kamu mau coba nulis 3 hal yang kamu syukuri? Atau berkomitmen buat naruh HP di ruangan lain? Apapun pilihanmu, milih satu dan ngelakuinnya malam ini adalah langkah pertama yang paling kuat. Jadi poin krusialnya tuh ini. Kelima kebiasaan ini adalah bisikan-bisikan itu. 5 menit mungkin rasanya nggak signifikan, tapi keajaibannya terjadi dalam konsistensi. Coba bayangin efek bola saljunya. Tidur sedikit lebih baik malam ini bikin kamu sedikit lebih sabar dan fokus besok. Hari yang lebih baik itu mengarah ke malam yang lebih tenang. Siklus positif itu terus bertumbuh, dibangun dari 5 menit setiap malam. Pada akhirnya, ini lebih dari sekedar tips tidur. Di dunia yang terus-terusan nuntut lebih banyak dari kita, 5 menit ini adalah sebuah tindakan perlawanan yang tenang. Ini adalah pernyataan bahwa istirahatmu itu penting, bahwa ketenanganmu nggak bisa ditawar. Lakuin secara konsisten, dan suatu hari kamu akan ngelihat ke belakang dan sadar bahwa perubahan terbesar dalam hidupmu nggak datang dari lompatan raksasa, melainkan dari 5 menit ketenangan yang kamu kasih buat dirimu sendiri setiap malam.